Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran bahasa Arab pada kaidah-kaidah bahasa Arab dengan menggunakan kitab Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bagian isim mabni domir pada bagian yang pertama, yaitu domir rofa muttasil. Yang sebelumnya bahwa domir rofa muttasil adalah domir yang bersambung dengan fiil, baik itu bersambung dengan kana dan saudaranya atau bersambung dengan fiil madhi, mudhari ataupun bentuk fiil amr, dengan berbagai bentuk perubahan yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tapi sekarang kita masuk pada jika bersambung dengan fiil. Dhamir rafa muttasil ini harus kita ketahui bahwa dhamir rafa muttasil ini bersambungnya hanya dengan fiil. Dhamir rafa muttasil hanya bersambungnya dengan fiil, baik itu fiil madhi ataukah bentuk fiil mudhari ataukah bentuk dari fiil amr. Nah, ketika bersambung dengan fiil dan dia menjadi subjek, para peserta pembelajaran bahasa Arab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di halaman yang ke 114 pada pembahasan yaitu wa dhamairu raf'il muttasilah sabiq dzikruha, dan dhamir rafa muttasil yang telah berlalu penjelasannya imma an tattasila bil fi'li, ada kalanya dia bersambung dengan fiil. Ketika dhamir bersambung dengan fiil, wa takunu mabniyatan fi mahalli raf'in fa'il, maka dhamir rafa muttasil ketika bersambung dengan fiil itu hanya satu kedudukan, yaitu sebagai fa'il, kemudian di-i'rab dengan fi mahalli raf'in. Jadi dhamir rafa muttasil bersambungnya dengan fiil dan berkedudukan sebagai fa'il dengan beberapa bentuk perubahan yang ada sebagaimana yang sudah kita pelajari. Kalau ana misalnya, maka adomir ana ketika bersambung dengan fiil madhi dan menjadi subjek fa'il berubah bentuk menjadi tu. Menjadi tu sebagaimana yang sudah kita pelajari. Contoh, jalastu, dhahabtu, qara'tu. Maka ta itu adalah disebut dengan dhamir rafa muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Sehingga kalau kita katakan jalastu, ta dhamirun dhahirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Begitu juga dhamir hum ketika bersambung dengan fiil madhi dan bersambung dengan fiil madhi dan dia menjadi subjek atau fa'il,
berubah bentuk menjadi wawul jamaah dan huruf sebelumnya di dhamma. Dhahaba berarti menjadi dhahabu. Maka dhahabu wawul jamaah dhamirun dhahirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'ilun. Kalau kita lihat di sini adalah qara'tu. Nah, di sini qara'tus suhufa. Qara'tus suhufa, maka qara'tu ta inilah yang disebut dengan dhamirun dhahirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Aku membaca beberapa koran. Kemudian al-qitarani yasirani. Al-qitarani yasirani. Al-qitarani yasirani. Kata yasirani. Yasirani di sini adalah asalnya adalah huma. Fi'il mudhari ketika bersambung dengan huma. Fi'il mudhari ketika bersambung dengan huma. Fi'il mudhari ketika bersambung dengan huma maka menjadi alif isnain. Menjadi ani. Contohnya di sini adalah yajlisu misalnya. Yajlisu bersambung dengan huma, maka huma ini berubah bentuk menjadi ani. Menjadi yajlisani. Yajlisani. Maka aliful isnain ini yang menjadi dhamirun dhahirun muttasilun. Oleh karena itu al-qitarani yasirani. Al-qitarani yasirani. Yasirani fi'lun mudhari'un marfu'un bithubutin nun wal alifu. Nah, alif yang yasirani ini adalah dhamirun dhahirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Dua kereta api itu berjalan. Al-qitarani yasirani. Taib. Kemudian berikutnya adalah at-talibatu najahna. At-talibatu najahna. Najahna di sini adalah at-talibatu kalau kita ganti menjadi hunna. Nah, hunna sebagaimana yang sudah kita pelajari, hunna ketika bersambung dengan fiil dan dia menjadi fa'il, jadinya nun niswah. Na sebelumnya disukun. Na sebelumnya disukun. Berarti najaha menjadi najahna. Maka at-talibatu najahna. Najahna, najaha fi'lun madin mabniyun ala sukun. Fi'l madhi mabni dengan sukun. Wan nunu sedangkan nun dhamirun muttasilun. Dhamir muttasil mabniyun alal fathi, dia mabni dengan fathah fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Begitu juga ketika dia bersambung dengan fi'il amr. Domir ketika bersambung dengan fi'il amr ini juga domir muttasil fi mahalli rafin fa'il, yaitu hanya pada 5 domir. Hanya ada pada 5 domir untuk fi'il amr ketika bersambung dengan fi'il amr dan domirnya itu adalah muttasil. Yang pertama pada domir antum. Antum ketika bersambung dengan fi'il amr maka menjadi wawu jamaah. Udrus, perintah. Udrus ketika kita ingin memerintahkan kepada kalian maka menjadi udrusu. Menjadi udrusu. Bentar. Misalnya menjadi udrusu. Nah, udrusu maka wawu jama inilah domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Begitu juga pada domir antunna. Antunna
ketika bersambung dengan fiil amr dan dia menjadi fa'il menjadi nun niswah. Udrusna. Maka menjadi udrusna. Maka udrusna inilah yang disebut dengan nun niswah, yang mana dia berkedudukan sebagai fa'il. Udrusna domirun dohirun fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Begitu juga pada domir anti misalnya. Anti ketika bersambung dengan fiil amr, perintah untuk satu orang wanita, maka ya menjadi ya mukhatabah. Maka jadilah udrusi. Maka udrusi inilah yang disebut dengan domirun dohirun fi mahalli raf'in fa'ilun. Berarti ini adalah yang harus kita fahami ketika kita mendapati fi'il mudhari' misalnya. Kemudian diakhiri dengan alif dan nun, maka alifnya itu domir muttasil rafa sebagai fa'il. Atau kalau kita mendapati fi'il mudhari' ada wawu dan nunnya, berarti wawu itu adalah domirun dohirun muttasil fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Dan ini banyak sering kita dapati. Begitu juga kalau kita mendapati fi'il amr ada wawunya, berarti wawu itu sebagai fa'il. Atau kita mendapati fi'il mudhari' ada ya mukhatabahnya berakhir dengan ya, berarti ya-nya itu adalah domir dohir muttasil dan seterusnya. Itu adalah kondisi keadaan untuk domir yang berkedudukan sebagai fa'il dengan i'rab fi mahalli raf'in. Kemudian kita lanjutkan pada au tattasilu bikana wa akhwatiha. Atau ada kalanya dia bersambung dengan kana dan saudara-saudaranya. Wa takunu mabniyatan fi mahalli raf'in ismu kana. Maka menjadi maka fi mahalli raf'in sebagai isim kana. Baik. Maka di sini para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kana dan saudara-saudaranya itu adalah fi'il. Nah, yang namanya kana ini fi'il nakis. Dia tidak memerlukan fa'il, tapi memerlukan kepada isim kana dan khobar kana. Dan isim kana ini termasuk isim yang di rofa. Apabila isim kananya dari isim mabni, diantaranya adalah domir, berarti domir ini berkedudukan sebagai isim kana dengan i'rab fi mahalli raf'in. Oleh karena di situ au tattasilu bikana, atau dia bersambung dengan kana atau saudara-saudaranya. Oleh karena itu di situ misal kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, kuntum fi'lun madin nakisun. Kana di sini adalah fi'il madi yang nakis, ta domirun muttasil. Ta'tum di sini adalah domir dohir muttasil fi mahalli raf'in ismu kana. Karena di sini dia bersambung dengan kana. Atau saudara-saudaranya. Laisu misalnya. Contoh misalnya adalah at-tullabu laisu kusala. At-tullabu laisu kusala. Murid-murid itu mereka tidaklah malas. Maka at-tullabu laisu kusala. Laisa ini saudaranya kana. Berarti laisu wawul jama'ati domirun muttasil, domir yang bersambung fi mahalli raf'in sebagai isim laisa. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya adalah kunu yadan wahidatan. Kunu yadan wahidatan. Kata kunu wawul jamaah fi kunu kana fi'lun madin nakis dari fi'il amr kana yakunu kun.
Wal wawu dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in ismu kana. Dhamir muttasil fi mahalli raf'in sebagai isim kana. Yadan khabaru kana mansubun bil fathati. Kata yadan sebagai khabar kana nasab dengan fathah. Jadi itu. Maka dengan perubahan yang sama sebagaimana pada perubahan-perubahan yang lainnya, perubahan bentuknya, maka kedudukan itu yang berbeda. Tapi i'rabnya sama, fi mahali raf'in. Hanya saja yang satu bersambung dengan fi'il sebagai fa'il, yang satunya lagi bersambung dengan kana dan saudaranya yang diraf fi mahali raf'in sebagai isim kana. Jadi seperti itu. Baik, kemudian yang kedua. Ba, dhamir dhamairu nasbin muttasilatun. Dhamir nasab muttasil. Bagian yang kedua, untuk dhamir muttasil, yang pertama tadi sudah kita katakan adalah rafa' muttasil. Dia bersambung dengan fi'il dan menjadi subjek, atau bersambung dengan kana dan saudaranya sebagai isim kana dan saudaranya. Nah, bagian yang kedua sekarang adalah dhamairu nasbin muttasilatun. Dhamir nasab muttasil. Dhamir yang kedua disebut dengan dhamir nasab muttasil. Dhamir berarti di situ kata ganti, nasab berada di tempat isim yang nasab. Muttasil berarti bersambung. Berarti kalau kita fahami, dhamir nasab muttasil itu adalah kata ganti yang bersambung dengan fi'il atau alat yang menasabkan, yang di situ adalah menjadi maf'ulun bih atau menjadi isim inna. Berarti nasab mutasilnya ini ada kalanya bersambung dengan fi'il atau ada kalanya bersambung dengan huruf. Nah, ketika bersambung dengan fi'il berarti berkedudukan bukan sebagai fa'il, tapi sebagai maf'ulun bih. Atau dia bersambung dengan huruf yang menasabkan. Salah satu di antara huruf yang menasabkan itu adalah inna dan saudara-saudaranya. Berarti apabila dhamir ini bersambung dengan inna dan saudaranya, maka menjadi dhamir nasab muttasil. Ketika bersambung dengan fi'il, berarti ketika bersambung dengan fi'il dan dia nasab, maka bentuk dia menjadi nasab muttasil. Baik, sekarang dhamir nasab muttasil ini watakunu muttasilatan bil fi'li. Ada kalanya dia bersambung dengan fi'il, au bi inna wa akhwatiha, atau dia bersambung dengan inna dan saudara-saudaranya. Baik. Ketika bersambung dengan fi'il dan dia menjadi objek, objek. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dhamir nasab muttasil ketika bersambung dengan fi'il maka menempati satu kedudukan, yaitu sebagai objek atau sebagai maf'ulun bih dengan i'rab fi mahalli nasbin. Yang tadi di awal kita telah menjelaskannya bahwa dhamir nasab muttasil itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, dia bersambung dengan huruf yang menasabkan. Kondisi yang kedua, dia bersambung dengan fi'il. Ketika dia bersambung dengan fi'il, berarti dia menempati sebagai objek, bukan sebagai fa'il. Kalau bersambungnya dengan fi'il dan sebagai fa'il, berarti di-i'rab dengan fi mahali raf'in dengan bentuk yang sudah kita pelajari. Nah, apabila dia bersambungnya dengan fi'il dan menjadi objek, maka memiliki bentuk tersendiri. Bagaimana bentuk dhamir
ketika bersambung dengan fiil dan menjadi objek. Maka bentuknya di sini adalah yang pertama ya mutakallim. Ya mutakallim ini adalah dari ana. Ana ketika bersambung dengan fiil dan menjadi objek, maka berubah bentuk menjadi i, ya mutakallim. I. Makanya contoh di situ adalah syakaroni. Syakaroni ni ya ini adalah ya mutakallim fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Jadi seperti itu adalah dari perubahan bentuk pada dhamir ketika bersambung dengan dhamir ana ya mutakallim yang berkedudukan sebagai objek. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.